nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1138 kali ini mendapatkan judul Perang Besar Akan Datang. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan merujuk pada segera dimulainya pertempuran besar di akhir cerita One Piece nantinya. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-24, di mana Yamato dan kelompoknya bertemu dengan Wushu. Nah, menariknya kali ini Wushu diperlihatkan mengenakan pakaian khas Wano dan sedang minum bersama bawahannya serta para geisha. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, di momen ini Loki sadar dan bertanya kepada Samrock apakah dia memiliki hubungan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Loki juga mengatakan bajak laut besar dan Tenryubito benar-benar makhluk yang bertolak belakang. Kenapa kalian berdua memiliki wajah yang sama? Samrock lalu mengungkap bahwa Seng adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Samrock juga mengatakan jika Seng kadang datang kembali ke Medijoa, tetapi dia lebih suka hidup di dunia bawah yang kotor. Mendengar hal tersebut, Pangeran Loki lalu tertawa dan merasa bahwa dia sekarang memiliki dendam terhadap dua bersaudara sekaligus. Pangeran Loki pun bersumpah akan membalaskan dendam untuk semua teman-teman binatangnya. Samrock lalu mengatakan, "Kau mengancamku." Sementara itu, Gunko mengatakan, "Sepertinya kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk orang yang keras kepala." Tanpa basa-basi, di momen ini juga, Samrock lalu mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba muncul seekor anjing berkepala 3 raksasa yang bernama Cerberus. Nah, menariknya Cerberus raksasa ini mirip seperti zombie Moria, namun jauh lebih menakutkan. Bahkan kita bisa melihat ada sebuah awan hitam yang mengambang di lehernya, seperti kekuatan awak kening dari buah iblis. Selain itu juga, mulutnya pun mengeluarkan masing-masing pedang. Di sisi lain, Gunko pun lalu menciptakan burung raksasa dari anak panahnya. Nah, sebelum meninggalkan Loki, Samrock lalu memberikan perintah untuk melepaskan 3 kepala Cerberus. Tepat di momen ini juga, kita pun bisa melihat 3 kepala Cerberus yang terbang memisahkan diri dari tubuhnya. Lalu tubuhnya berubah kembali menjadi pedang. Sementara Samrock dan Gunko langsung melompat ke atas burung panah dan pergi meninggalkan Loki. Nah, saat Samrock dan Gunko meninggalkan Loki, kita bisa melihat ketiga kepala Cerberus dengan pedang di mulut mereka berputar di udara dan langsung menyerang Loki dengan kecepatan tinggi, hingga ketiganya pun berhasil menusuk tubuh Loki secara bersamaan. Sementara itu, Pangeran Loki yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian hanya mengatakan, "Brengsek kalian, dasar Tenryubito sialan." Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Kastil Aurus, tempat di mana kelompok Luffy berada. Yap, di momen ini, Luffy terlihat sangat marah sekali setelah mendengar perkataan dari penjaga kastil bahwa Akagami no Seng adalah pelakunya. Sementara itu, Nami tertawa melihat Luffy yang sangat marah dan mengatakan, "Sepertinya kau percaya sekali kepada Seng." Luffy lalu menjawab, "Tentu saja, kau pasti juga akan marah jika ada orang yang menjelekkan tentang Morimere kan?" Nami lalu mengatakan, "Itu Belmere." Nah, di sini penjaga raksasa yang masih tersadarkan diri lalu menjelaskan kepada Luffy jika itu bukan Seng, mungkinkah orang itu adalah seseorang yang mirip dengannya atau mungkin saudaranya. Luffy lalu menjawab, "Saudara Seng, kalaupun dia punya, pasti orangnya baik juga. Tapi aku tidak pernah mendengarkan dia berbicara tentang keluarganya. Sejak kecil dia berada di kapal Roger. Jadi kurasa keluarganya mungkin adalah Roger, Rayleigh, dan seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy."
Nah, di momen ini saat Luffy menyebutkan bajak laut Roger, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan sosok pria misterius yang pernah muncul di beberapa chapter sebelumnya. Namun kali ini kita hanya bisa melihat punggungnya saja. Di mana apabila kita perhatikan lagi, sosok pria ini adalah orang yang sama yang dulu pernah minum dengan Crocus pada cover chapter 631. Nah, menariknya, kali ini rupanya pria misterius tersebut sedang berjalan menuju kastil Aurus dan sebentar lagi dia sudah sangat dekat dengan pintu utama. Kemudian setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan Franky yang sedang memeriksa harta pohon Adam bersama dengan Ripley. Yap, di sini Franky melihat ada sebuah lukisan mural besar yang tergambar di pohon Adam. Ripley lalu menjelaskan jika dirinya percaya bahwa itu adalah gambar anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan menjadi bagian dari kulit kayu dari pohon Adam. Ripley juga menegaskan bahwa mural ini memiliki sejarah yang luar biasa, sehingga ini adalah salah satu warisan budaya bangsa Elbaf. Bahkan dirinya juga percaya jika mural ini sudah ada sekitar 800-900 tahun yang lalu. Dengan kata lain, mereka berasal dari periode yang sama dengan abad kekosongan. Franky yang mendengarkan penjelasan dari Ripley kemudian mengatakan, sepertinya kita harus menunjukkan ini kepada Robin, aku akan memberitahunya nanti. Lalu Franky yang merasa aneh dengan mural tersebut kemudian mengatakan, tetapi kenapa mereka tidak terlihat seperti raksasa? Nah, di momen ini kita pun diperlihatkan mural tersebut yang berisikan beberapa gambar, mulai dari Putri Duyung, robot yang mirip dengan Emmet, dan makhluk dengan telinga aneh. Sementara itu, Ripley mengatakan, aku juga merasa aneh. Dalam sejarah kita, perang antar ras memang pernah terjadi, tetapi aliansi antar ras itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi kemungkinan besar ini hanyalah sebuah coretan anak-anak pada zaman dulu. Lalu kemudian di sisi lain, cerita lalu beralih dan membawa kita ke sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Nah, di sini kita bisa melihat anak-anak raksasa yang sedang bermain dan belajar. Sementara itu, Sol lalu mengeluarkan buku kuno yang bernama Harley dan menunjukkannya kepada Robin. Menariknya, buku ini terlihat sangat tua dengan simbol matahari di sampulnya, di mana simbol ini mirip seperti simbol yang ada di gereja Kuma. Setelah itu Sol lalu menjelaskan bahwa ada banyak sekali interpretasi di dalam Dewa Matahari. Namun yang pasti, dia muncul dalam legenda di seluruh dunia. Harley memiliki 3 bab yang masing-masing mewakili satu dunia. Robin yang penasaran pun kemudian melihat buku Harley dan berkata, aku akan membacanya sekarang. Nah, setelah itu di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat gambar-gambar mural yang penuh dengan teks kuno. Yap, mural tersebut menggambarkan harta pohon Adam berada di tengah-tengah mural dan membagi mural tersebut menjadi 2 bagian. Sementara itu, di atas pohon Adam kita bisa melihat gambar monster atau iblis bersayap yang meludahkan api dari mulutnya. Sedangkan di sisi sebelah kanan mural, kita bisa melihat beberapa hal. Di satu sisi, kita bisa melihat sebuah kota besar yang diserang oleh sebuah ular besar. Di sisi lainnya, kita bisa melihat sebuah kapal dengan seorang raja, malaikat, dan binatang. Selain itu, kita juga bisa melihat bulan dan beberapa orang yang sedang membuat persembahan. Nah, menariknya, bagian terakhir ini mirip seperti lukisan yang Enel temukan di bulan. Sementara itu, di sisi sebelah kiri mural, kita bisa melihat pertempuran besar. Nah, menariknya, di sini kita bisa melihat Nika atau Joy Boy yang sedang bertarung melawan iblis bersayap besar yang memiliki matahari di tangannya. Nah, di sini Nika digambarkan sedang berjuang bersama raksasa yang memiliki tanduk, samurai, Lunarian, Sukuming, Putri Duyung yang ditemani oleh makhluk laut, malaikat, robot mirip Emmet, dan ras manusia, di mana sedang menaiki kapal yang terlihat seperti senjata kuno Pluton. Chapter pun kemudian ditutup dengan pesan yang ada pada tulisan kuno pada buku Harley, di mana pesan tersebut mengatakan, dunia pertama, di bumi ini ada api, manusia, diikuti dengan keinginan untuk menyentuh matahari yang dilarang.
orang-orang perbudakan berdoa, sang dewa matahari muncul, dewa bumi marah, bersama dengan ular api neraka. Mereka menelan dunia ini dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia kedua, dalam kekosongan, ada nafas. Dewa hutan mengirim iblis. Matahari tidak bisa melakukan apa-apa selain menyebarkan benih perang. Orang-orang dari setengah bulan melihat mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk karena mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan, ada kekosongan bayang-bayang yang bermasalah, mengingatkan hari yang dijanjikan, dan mendengarkan suara bulan yang terpecah belah. Sang dewa matahari menari dan tertawa, membawa dunia hingga akhirnya matahari akan kembali, dan datanglah pagi yang baru, di mana mereka akan bertemu lagi. Well, overall, chapter yang benar-benar gila ya bosku. Ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan kali ini. Dan menurut Mimin, pesan yang ada pada buku Harley bisa menjadi sebuah petunjuk besar apa yang akan terjadi ke depannya di dunia One Piece. Next akan kita bahas ini ya bosku. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1138. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.